Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur tidak pernah lupa kita senantiasa mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga walaupun hujan melanda dari sore sampai mungkin sekarang masih ada gerimis-gerimis, tapi masih diberikan kekuatan kita untuk hadir di aula ini di Masjid At-Taqwa Banyuwangi. Semoga ini menjadi tercatat sebagai amal kebaikan kita. Terima kasih kepada Ketua Lukman dan teman-teman sekalian, seluruh kader Pemuda Muhammadiyah se-Banyuwangi, mungkin dari BCPM ya, perwakilan BCPM se-Banyuwangi. Ini udah kali yang kedua saya di Banyuwangi. Setelah bulan lalu mungkin ada beberapa teman-teman yang ketemu di Ciluring juga bulan lalu ya, bulan Oktober tahun lalu maksudnya, dan hari ini bisa berkumpul kembali. Mungkin tidak banyak nanti akan saya sampaikan, cuman karena saya menjadi ketua ekonomi maka saya berkewajiban untuk bagaimana memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan akses, memberikan jaringan kepada kita semua agar kemajuan ekonomi kita segera terwujud. Sebelum saya bicara panjang kali lebar kali tinggi untuk beberapa hal, saya akan sedikit bicara tentang bagaimana kita untuk mengembangkan usaha yang saat ini sudah kita miliki. Bagi teman-teman yang saat ini belum memiliki usaha, bersabarlah. Insya Allah segera punya usaha. Minimal usaha berjuang untuk hidup. Yang sudah punya usaha alhamdulillah, karena ternyata tidak sedikit yang berguguran. Dari survei yang ada itu, dari 100 pengusaha baru, entrepreneur baru itu 5 tahun pertama tinggal 20 orang. Dari 20 orang ini 5 tahun kemudian tinggal 4 atau 5 orang saja. Artinya betul-betul orang-orang yang terpilih lah, yang ulet, yang tekun, yang usahanya mampu bertahan. Minimal bertahan dulu apalagi 2 tahun ini kita mengalami pandemi, banyak sekali usaha-usaha yang berguguran. Karena salah satunya perusahaan istri saya aja yang dulu 25 orang karyawan sekarang tinggal 5 orang. Itu punya istri saya udah gak ngurusin lagi gitu. Ya, full istri saya ngurusin. Tapi saya sering sampaikan ke istri, yang penting bertahan dulu deh. Yang penting bertahan apapun bentuknya, karena ketika sudah tutup sama sekali ya habis. Kemarin saya waktu ke Bali ditawari untuk mengelola sebuah food court ya. Tapi situ ada beberapa, termasuk hotel itu 3 tahun tutup. 3 tahun sejak pandemi tutup, karena kan Bali tahu sendiri sejak pandemi hampir 90% atau 100% itu tingkat okupasi hotel itu menurun, karena mereka hanya mengandalkan perekonomian dari wisata. Dan ternyata tak hitung itu habis banyak juga. Tak hitung itu untuk renovasi aja itu sekitar 5M habis gitu, karena ada hotel segala macam di tempat itu. Ini saya belum deal sama ownernya, mau kita terusin apa enggak, karena di situ supermarket, belakangnya spa, ada 80 kamar spanya. Kalau kita teruskan gawat juga ya. Jadi pemula spa kita. Baik, akan kita bahas tentang bagaimana sih kita menumbuhkan usaha kita, perusahaan kita, toko kita, apalagi warung kita, sehingga bisa bertumbuh. Dan tentu imbasnya ketika bertumbuh itu tentu akan berdampak pada meningkatnya pendapatan kita. Dan tentu ketika pendapatan kita bertumbuh meningkat, tentu juga akan berdampak pada istri kita. Nah, kan begitu tahu rumus ya. Biasanya nek sedino kayak blonjo 20.000 nih, kita naikkan jadi 100.000 per hari atau 1 juta per hari, kan ya seger dari bojone.
Oke, paling tidak ada tiga hal. Ada tiga hal teman-teman sekalian yang harus kita perhatikan ketika kita memulai usaha ataupun sedang saat ini teman-teman sedang berjuang mempertahankan perusahaannya, mempertahankan usahanya, mempertahankan tokonya, mempertahankan pabriknya. Yang pertama yaitu spiritual kita harus kita tingkatkan. Itu pertama. Karena kita Islam, kita Muhammadiyah, kita pemuda Muhammadiyah, maka kita yakin bahwa segala sesuatu itu pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita harus memiliki visi misi yang mulia. Yang tentu tidak hanya sekedar kita pengen kaya, tetapi ada nilai kebermanfaatan dari usaha kita. Karena kalau kita berusaha, kita memiliki perusahaan kok hanya pengen kaya, itu maka tidak akan kita dapatkan. Tetapi ketika usaha kita menjadi wasilah kita untuk kebaikan kita terhadap keluarga, terhadap lingkungan, terhadap tetangga, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan kepada usaha kita. Karena yang namanya usaha tidak hanya bicara untung rugi, tidak hanya bicara uang, tetapi lebih dari itu sebetulnya. Itu yang pertama. Kemudian menjadikan bisnis kita sebagai wasilah tadi ya, sebagai wasilah untuk kebaikan kita. Jangan sampai kita gara-gara kita buka usaha kemudian tetangga kita terzolimi. Kan ada tuh, kita buka warung kemudian kita bikin emperan nutup punya tetangga kita, kan nggak boleh. Atau kemudian limbah dari pabrik kita kemudian membuat tetangga kanan kiri merasa terganggu, kan itu zolim. Jadi kalau teman-teman yang punya industri yang ada limbahnya, kita harus pikirkan jangan sampai limbah yang ada itu kemudian membuat tetangga kita terganggu. Dan itu juga tidak akan mendapatkan izin dari pemerintah, pasti akan dilaporkan oleh tetangga kanan kiri. Kemudian berikutnya kita juga harus banyak bersedekah. Baik itu sedekah uang maupun sedekah pikiran tenaga kita. Dan saya pikir untuk urusan sedekah ini kita tidak lagi dilakukan lah ya teman-teman di Pemuda Muhammadiyah ini, baik kita sedekah materi maupun sedekah tenaga pikiran waktu seperti ini. Karena saya yakin teman-teman itu sudah meninggalkan rumah, tiap ada kegiatan pasti jauh dari keluarga, istri. Kalau saya udah biasa jauh sama dari istri, kadang ketemu 2 minggu sekali. Ini bukan curhat ini, ini cuma nyampaikan aja gitu. Jadi saya yakin teman-teman semuanya sudah paham lah, sudah mafhum, sudah terbiasa untuk bersedekah, baik itu ilmu, uang dan sebagainya. Tetapi saya ingat itu istri saya itu tiap hari di rumah selalu setiap pagi itu habis subuh dia selalu masukkan di celengan, di celengan ya. Ada kaleng itu 20.000 tiap hari. Baru nanti setiap seminggu sekali buka bagi tetangga sekitar, ke masjid. Ini hanya untuk merutinkan, untuk melatih kerutinan kita. Kadang kita nggak sedekah sekali banyak, tapi terus habis itu belas nggak sama sekali. Yang kalau nilai kan kerutinan kita, rutin tiap hari. Coba lah teman-teman mulai rutin tiap hari. Kalau nggak bisa 20.000, 10.000. Naik botan dia 5.000. Naik botannya 1.000 lah per besok. Tiap pagi itu 1.000 masukin. Itu sudah orang catat sebagai bentuk sedekah kita, rutin sedekah kita. Itu yang pertama tadi, jadi spiritual, jadi ibadah kita tingkatkan, sedekah kita tingkatkan, kemudian bisnis itu tidak hanya sekedar bicara untung rugi, tapi lebih dari itu menjadi wasilah kita untuk berbuat kebaikan kepada sesama. Yang kedua itu adalah personal development. Jadi bagaimana teman-teman sekalian menaikkan skillnya, menaikkan kemampuan usahanya. Kelemahan teman-teman UMKM ini nggak mau belajar, susah untuk belajar. Saya ambil contoh misalkan, seberapa disiplin teman-teman mencatat transaksi di usahanya, entah itu pembelian, entah itu penjualan. Wah, nggak telaten loh. Pernah dicatat transaksinya? Saya yakin jarang. Nah, ini yang kemudian menyebabkan kita seolah-olah untung tapi rugi. Saya sering menyebut ini sebagai keuntungan palsu. Untung sebetulnya, misalkan nih saya ambil contoh, teman-teman jualan, misalkan jualan edamame ini COD, edamame ini COD 1 kilo berapa? 20.000 misalkan.
Dengan 20.000 ini teman-teman dapat untung 5.000 misalkan. Apakah dapat untung 5.000? Belum tentu. Kenapa? Misalkan rumahnya di Celuring, COD jaraknya 10 kilo, dia tahu nggak biaya bensin, dia tahu nggak biaya tenaganya, dia tahu nggak biaya rokoknya, pulsa nih segala macam, lo kok malah rugi. Nah makanya penting sekali bagi kita untuk pertama mencatat semuanya lah. Sampai saya dulu waktu mengajari istri itu sampai saya cerewet ya, bagaimana menghitung berapa sih sebenarnya HPP, berapa rupiah per lembar stiker misalkan, berapa harga rupiah per lembar plastik misalkan, sampai ke sana. Kenapa? Karena kalau tidak kita hitung secara detail, seolah-olah kita untung, lu kok tambah kayak hutangi. Pernah gitu? Seolah-olah kita untung, atau mungkin teman-teman punya istri yang istrinya dagang misalkan di rumah, kita untung loh mas kata ini, mau tambahin aku tapi kok tambah kayak hutangi. Ada gitu? Banyak. Kenapa? Karena tidak mencatat, seolah mau tetapi rugi. Nah, ini pentingnya kita mencatat. Makanya saya bilang, bagaimana kita menaikkan skill kita. Skill itu apa ya? Kemampuan bagaimana kita mengelola bisnis kita, mengelola usaha kita. Ini yang kadang kita semua malas ya. Malas kita untuk belajar kadang. Kita kasih pelatihan waktu kemarin misalkan, saya bulan selepas dari sini kan kita ada kelas mentoring. Itu saya buka selama 1 minggu pendaftaran, itu hanya ada 200 orang daftar kelas mentoring selama 3 bulan. Kelas mentoring, jadi kelas mentoring itu nanti langsung head to head. Saya langsung mentoring pengusaha A, pengusaha B, pengusaha C. Nanti kita tanya apa keluhannya, apa kekurangannya, apa masalahnya. Nanti kita cari sama-sama solusinya. Dari 200 orang itu yang masuk kualifikasi cuma 80. Ya. Dari 200 pendaftar itu yang masuk kualifikasi 80 orang. Dari 80 orang pun begitu saya breakdown lagi ternyata tidak lebih dari separuh yang kemudian selesai mentoringnya. Pasti murah-murah. Panas. Enggak panas mas keringatannya. Enggak panas. Kayaknya apa yang muter? Asik. Sering. Asik jendela. Sudah aman. Oke. Jadi pertama tadi kita menaikkan kemampuan kita, skill kita, belajar kita. Kemudian yang kedua, kita naikkan level kerja keras kita. Kalau selama ini teman-teman sudah merasa kerja keras, tapi ternyata belum keras. Karena kita ini orang Indonesia gampang lerenan ya, gampang istirahat. Oh, itu nanti gampang istirahat dulu deh. Misalkan kalau itu kan isu, misalkan baru kalau sambil contoh di sawah misalkan, kalau ke sawah gitu kan, begitu datang duduk dulu ngerokokan, ngopi, terus kerjanya kemudian sarapan dan sebagainya. Coba kita ukur seberapa keras usaha kita untuk menaikkan level perusahaan kita. Itu teman-teman yang tahu. Makanya saya bilang ini butuh kelas mentoring sehingga kita tahu seberapa keras kita ingin agar perusahaan kita tumbuh. Ini butuh kelas mentoring karena tahu akan ketahuan seberapa keras kita. Karena kadang kita itu menggunakan orang lain sebagai standar kita. Paham ya? Dia cuma gitu kok, saya gitu aja lah. Oh, dia warungnya buka jam 8, saya juga jam 8 lah. Oh, dia warung tutup jam 5 sore, saya juga jam 5 sore misalkan. Karena kita sering menggunakan standar orang lain untuk mengukur standar kita. Sehingga apa? Sehingga ya kita juga kayak orang lain. Susah kita untuk lebih dari mereka. Karena apa? Karena kita menggunakan standar apa? Maka dari itu mulai coba dari sekarang mulailah kita untuk menaikkan levelnya, menaikkan level semangat kerja kita. Nanti setelah inilah teman-teman pulang dievaluasi kira-kira selama ini aku semangat atau kerja ini. Kira-kira aku sehari itu berapa jam sih yang ngurusi perusahaan saya? Apakah lebih banyak rebahannya, lebih banyak rokokannya, atau lebih banyak tiktokannya misalnya? Lebih banyak scroll di medsosnya kira-kira.
Nah, itu teman-teman yang bisa evaluasi. Maka dari itu harus dinaikkan levelnya. Kan kalau kita ingin hasil lebih, maka kita juga harus bekerja lebih. Itu rumus, itu nggak bisa diganggukan itu. Kalau kita pengen hasilnya lebih, berarti juga itu harus bekerja lebih. Baik itu dari segi waktunya, strateginya, dan sebagainya. Kemudian apalagi berkomunitas. Kita sudah berkomunitas, kita sudah di bawah jaringan pemuda Muhammadiyah. Itu. Nah, yang ketiga itu strategi bisnis. Jadi yang pertama apa? Spiritual kita naikkan. Yang kedua meningkatkan skill. Yang ketiga adalah strategi bisnis kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita pernah kemudian mengevaluasi dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, kira-kira usaha kita panggah gini aja atau ada peningkatan? Kira-kira pernah nggak kita evaluasi, kok perasaan tiap tahun gini aja ya usaha saya, nggak ada peningkatan? Kan perintahnya kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka kita orang yang beruntung. Kalau hari ini lebih sama saja, kita orang yang rugi kan. Kalau hari ini lebih buruk, berarti kita orang celaka. Nah, kira-kira selama ini teman-teman bisa evaluasi dan nanti. Kira-kira usaha saya ini udah 5 tahun, tapi kok dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima kok nggak ada peningkatan ya? Ini apa problemnya? Di mana masalahnya? Pernah nggak kita berpikir ke sana? Oh mas, saya nggak gede karena nggak ada modal. Oh, kalau kita pengusaha selalu bicara modal, berarti kita belum siap jadi pengusaha. Ya. Kalau kita masih berkutat di modal, kemudian itu berarti kita belum siap jadi seorang pengusaha. Kenapa? Karena masih salah mindsetnya. Karena mindset seorang pengusaha itu dimanapun dia berada, tanpa modal pun dia bisa memulai usaha. Dulu Abdurrahman bin Auf misalkan begitu pindah ke Madinah tidak bawa apa-apa, tapi di Madinah mampu kemudian menjadi orang terkaya. Artinya kita sudah berikan contoh bahwa tidak perlu modal sebetulnya berusaha. Nomor sekian lah modal itu, nomor sekian. Saya bilang kalau kita pertama sudah orientasi pada bagaimana kita mencari modal untuk membesarkan usaha kita, salah. Saya bilang salah. Karena biasanya modal akan datang sendirinya beriringan dengan bertumbuhnya usaha kita. Daripada kita sibuk kesana kemari mengajukan pinjaman, lebih baik kita memperbaiki manajemen perusahaan kita, memperbaiki strategi usaha kita, sehingga orang akan melihat value dari usaha kita, orang akan melihat pertumbuhan usaha kita, sehingga tanpa kita minta pun orang suka rela. Butuh modal nggak? Pernah begitu? Pernah begitu? Orang nawari tanpa kita minta, butuh modal nggak sih? Butuh modal berapa? Pernah? Kita loh, bukan modal. Kita pribadi pernah? Orang menilai usaha kita kemudian dia mau ngasih modal? Nah, berarti kan itu artinya ketika memang usaha kita bertumbuh, usaha kita jalan, kita nggak butuh nyari modal di luar. Orang datang dengan sendiri. Dan ketika orang sudah datang jangan sendiri, maka otomatis kita lah yang akan memainkan berapa margin, berapa persentasenya pembagian hasilnya. Tapi kalau kita yang mengajukan pinjaman, otomatis kita ngikut peraturan di bank itu. Mau nggak mau harus ngangsur tiap bulan. Ya, wes butuh kondangan, duitnya butuh kondangan, bayar sekolah anak, buat ngangsur habis bulan depan nggak bisa produksi lagi, nggak bisa jualan lagi. Kan itu problem kita biasanya. Rata-rata gitulah, tak perhatikan teman-teman yang awalnya masih baik-baik saja, kemudian tergiur dia pinjem bank, tapi ternyata belum settle secara manajemen. Tahun kedua fokusnya sibuknya bukan lagi mengembangkan usaha, tapi sibuknya untuk mengangsur bank itu. Karena saya pernah ngalami. Saya pernah ngalami 1 bulan 22 juta angsuran bank saya. Saya pernah ngalami masa-masa itu. Dan sekarang pun alhamdulillah setiap saya
bikin perusahaan tidak perlu modal. Insya Allah udah ada aja orang yang ngasih modal, aman kan gitu. Jadi bisa teman-teman bisa bayangkan tahun 2013, 2012 saya sudah punya angsuran 22 juta per bulan. Berarti kan saya juga harus punya lebih penghasilan dari itu kan. Tapi apa yang terjadi? Fokus saya bukan lagi mengembangkan usaha, fokus saya adalah bagaimana saya bayar utang. Nah ini yang kami tidak ingin, kita semua tidak ingin teman-teman terjebak pada masalah itu. Apalagi sekarang enak kan, pinjol segala macam, tanpa ini cukup untuk dapat pinjaman, besok ngangsur, nanti nggak kuat minjem lagi pinjol di A, di B, akhirnya numpuk lama-lama. Kasihan. Jadi hidup kita kasihan, hidup kita cuma habis waktu untuk bayar utang. Gitu. Saya pernah ngalami. Jadi kalau teman-teman sekarang itu nggak usah ditiru lah, karena saya pernah ngalami sebulan segitu. Berarti kan saya harus paling tidak sebulan 30-40 juta penghasilan toh. Angsuran sebulan segitu aja, 22 juta. Gitu. Itu udah 2010. Nggak ada berapa tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu. Nah, strategi. Tadi apa yang pertama? Yang strateginya jangan memulai bisnis dari berhutang. Nah, tadi kan ada sampaikan. Jangan hutang. Walaupun saya dengan BSI sudah kerjasama, KUR, dengan Pegadaian Syariah sama juga KUR yang di bawah 10 juta. Tapi saya tidak menyarankan teman-teman yang masih baru memulai usaha dengan hutang. Jangan. Karena sibuk nanti usaha orang untuk jalan, utang yang akeh. Akhirnya adol sampai mertua. Berarti. Satu mertua ya. Ya sistem gagal mana nyalek iki lho. Orang tua ini kan duit sapi, duit kucing. Kemudian yang kedua, tingkatkan promosi. Jadi yang tadi yang pertama jangan mulai dengan utang, yang kedua tingkatkan promosi. Jadi jangan anggap promosi itu hal sepele, jangan. Saya yakin teman-teman di sini punya media promosi yang gratis. Di kontak WA-nya ada berapa ribu nomor di kontak WA? Coba saya pengen tahu. 1.200. Ada lebih tinggi dari 1.200? Ada? Hah? Ada yang punya lebih dari 1.200? Berapa ketua kontaknya? Cuma 300 sak grupe ada Sak grupe ya. Grup jangan dihitung lah. Grup jangan dihitung. satu lurus bojone satu. Grup jangan dihitung. Berapa? Enggak ada lebih dari itu. Ada 2.000? Enggak ada. Punya saya 3.000 sekian kontak WA. Itu pun setiap saya bikin story WA itu tidak lebih dari 500 yang. Kenapa? Karena algoritma WA seperti itu. WA, Facebook segala macam itu tidak lebih dari 10% sekarang yang mulai dari kontak yang kita miliki. Nah, tetapi ketika ini tidak kita maksimalkan untuk promosi usaha kita, ya juga nggak akan jadi barang. Kadang kita malu, terbentur malu ya. Kadang kita ini malu ketika mau jualan. Kenapa kita malu? Karena tidak terbiasa dari kecil, tidak terbiasa dari muda untuk berjualan. Saya sudah melatih anak-anak saya itu 3 sekarang. Oh iya 3 ya. Ya anak saya 3. Yang pertama sudah mau kuliah ini, bagus. Yang nomor 3 SMP, laki-laki kelas 2, semua di pondok, semua di pondok pesantren. Dan dari SD mereka semua sudah kita ajari jualan. Bukan berarti kami sebagai orang tua pelit untuk memberikan anak, tapi kami ingin melatih mereka untuk bagaimana berpikir, bagaimana mencari uang. Dulu waktu anak saya yang masih yang paling kecil, yang sekarang SMP kelas 2, itu waktu kelas 2 SD sudah punya reseller 10 orang di sekolahnya. Sehingga ketika dia mau beli apapun pakai uang keuntungan dia jualan. Beli sepeda, beli motor roda, beli apa-apa, sampai sekarang masih, karena di pondok pun juga masih jualan. Bukannya kita ini ya, artinya kita urusan jualan ini tidak semua orang bisa loh. Mohon maaf ini, kadang kita mau nawarin teman tuh kalau nggak biasa ya izin, ya.
Arab ngomong loh, aku dodolan iki ya iso. Kalau nggak bisa, yakin lah. Coba teman-teman yang nggak bisa jualan. Atau kita pasang status di WA misalkan. Kalau kita nggak suka jualan juga nggak bisa. Orang tekan itu maksudnya. Ya. Nah ini perlu dilatih. Padahal kan Rasulullah itu mengajarkan sejak kecil sudah jualan. 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di perniagaan. Nah ini harus kita mulai dari anak kita. Pun juga saya berpesan kepada teman sekalian, kalau sekarang sudah punya anak dan sekarang sudah punya usaha, jangan sampai usaha kita ini kemudian tidak kita sampaikan, tidak kita turunkan pada anak-anak kita. Karena problemnya pengusaha pribumi ini, bapak duwe kelontongan, misalkan duwe toko kelontongan, anaknya sekolah kedokteran, anaknya sekolah pertanian, nggak nyambung. Mestinya kalau kita punya usaha warung misalkan, kelontongan, anak kita sekolah di manajemen atau di pemasaran misalkan, atau di akuntansi, sehingga nyambung dengan usaha kita. Harapannya apa? Harapannya ketika kita sudah besar, sudah tua, anak kita sudah besar bisa meneruskan usaha kita. Tidak sedikit usaha orang-orang tua kita dulu mati. Kenapa? Karena anaknya nggak meneruskan. Kenapa mereka nggak meneruskan? Karena orang tuanya tidak mau mengajari kepada anak, ini loh nak, yang selama ini menghidupi kita. Ini loh nak, usaha bapak yang selama ini mencukupi kebutuhan sekolahmu. Ini loh nak, warung bapak misalkan, warung pecel misalkan, yang selama ini untuk ongkos angkotmu, untuk SPP tiap bulan. Nggak pernah seperti itu. Sehingga anak-anak kita malu ketika usaha orang tuanya belum settle. Begitu kira-kira. Iya. Sehingga anak-anak kita nggak bangga gitu loh dengan usaha orang tua kita, karena kita tidak pernah mau menanamkan pada anak kita bahwa usaha kita inilah yang membawa untuk kehidupan kita sehari-hari. Ini PR kita semua. Nah, untuk menanamkan rasa bangga kepada anak, kan kita juga harus bangga dulu orang tua. Kalau kita sebagai pelaku usaha nggak bangga dengan usaha kita, bagaimana anak kita bangga dengan usaha kita? Tidak sedikit anak kita malu dengan usaha orang tuanya, yang dianggap dalam tanda kutip kurang beken lah, kurang keren lah gitu kira-kira. Tetapi kan itu yang selama ini menghidupi kita, itu yang harus kita sadari. Nah, agar tidak malu, makanya bagaimana agar bertumbuh usahanya, punya karyawan, punya penghasilan puluhan juta misalkan. Anak kita bangga dengan kita. Tapi kalau gitu-gitu aja ya, aduh, anak kita juga mau ngakui malu. Bapak siapa ya? Ini berat ya. Gitu. Kemudian berikutnya strateginya adalah perluas target market. Bagaimana kalau teman-teman berusaha di Banyuwangi, jangan cuma Banyuwangi aja marketnya, tapi bisa keluar Banyuwangi, se-Jawa Timur misalkan, atau se-Jawa misalkan. Ini akan menambah penghasilan perusahaan kita. Karena kalau kita hanya berkutat aja kelas kecamatan, kelas kabupaten, ya kita cuma segitu-gitu aja, tidak akan bisa. Nah, bagaimana kita mampu memperluas target market kita, target pasar kita? Dan tentu berjejaring. Makanya saya sering bilang, dan ini belum sampai sekarang juga belum bisa terrealisasi. Bagaimana agar teman-teman di Banyuwangi ini mampu mensuplai kebutuhan teman-teman di Bondowoso, di Jember, pun sebaliknya. Ini sampai sekarang belum terlaksana. Sehingga uang itu berputar di keluarga kita. Nah, saya kira 3 hal itu, teman-teman sekalian, yang perlu kita pahami bersama dan perlu kita laksanakan sehingga usaha yang selama ini kita mulai, kita rintis, kita jalankan itu menjadi kebanggaan kita, kebanggaan istri kita, kebanggaan anak-anak kita, sehingga ketika mereka dimanapun ditanya akan bangga menceritakan usaha orang tuanya, akan bangga bercerita pada orang bahwa orang tuanya adalah usaha A, B, C, udah penghasilannya A, B, C, jualan seperti ini, bangga. Sehingga mereka mau meneruskan usaha kita dan membesarkan usaha yang sudah kita rintis. Karena kalau tidak, ya gitu-gitu aja kita akan selalu kalah dengan orang lain. Kita akan selalu kalah dengan orang-orang Cina misalkan. Dan kita selalu merasa terzolimi kan dengan itu. Wah, kita ini nggak dapat akses di bank. Kalau sama Cina, bukan masalah akses di bank, karena kepercayaan tadi itu loh. Ya, karena kepercayaan. Karena kalau usaha kita juga belum settle, ya kita nggak akan bisa dipinjami. Tapi itu nanti kan. Oke, mungkin itu pengantar dari saya untuk ekonomi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan harapan kami terutama teman-teman di Banyuwangi itu bisa bertumbuh usahanya sehingga mampu mensupport kegiatan di masing-masing daerah. Kalau saat ini mungkin
ada infak dari teman-teman yang di penyelenggara, kami juga berharap teman-teman yang saat ini punya usaha juga mampu menginfakkan sebagian hartanya untuk di jalan Pemuda Muhammadiyah. Tentu ketika kita berinfak kan mestinya untuk untung sih ketua. Dapat untung dulu besar baru kita berinfak. Lah nek rong untuk untung berinfak entek. Sak babone entek. Gitu. Nah, kemudian tadi saya diminta untuk bercerita tentang persiapan muktamar. Insya Allah muktamar kita laksanakan 21 Februari. Berarti ini sudah tanggal 9, berarti kurang 12 hari lagi lah, kurang lebih 12 hari lagi. Kan per PDPM ada 2 orang perwakilan, nanti mungkin ketua sama sekretaris berangkat. Isu yang ramai kemarin coba saya tanggapi daripada yang nanya, saya sampaikan dulu. Jadi kemarin waktu audiensi dengan Ayahanda PP Muhammadiyah itu Canto sudah klarifikasi bahwa itu hanya spontan saja dan tidak, ya biasalah show off saja itu. Jadi tidak akan ada penyematan atau nggak ada penghargaan di muktamar nanti itu. Begitu. Jadi itu spontan aja waktu ya pengen jelok poin aja. Ya harapannya kita semua teman-teman pemuda Muhammadiyah tetap nanti kita semangatkan muktamar, karena setelah muktamar pasti muswil, setelah muswil pasti musda, habis itu muscab dan musran. Ranting masih banyak sini ya rantingnya. Karena saya pernah ngalami semua, saya pernah jadi ketua ranting, pernah jadi ketua cabang, sekretaris daerah, wakil sekretaris di wilayah, kan pusat. Khatam ya. Khatam pokoknya kan. Ya, apalagi kira-kira? Itu sementara. Dan harapannya gini, jadi 2 hal di teman-teman pemuda Muhammadiyah. Yang pertama kemandirian ekonomi ini udah segera terwujud, dan yang kedua juga teman-teman terlibat aktif dalam politik. Itu saya pesan teman-teman yang sudah di penyelenggara selama ini jangan terlalu terlena di penyelenggara, karena kalau jadi panitia terus kapan pengantainya kan. Jadi penyelenggara itu cukup sekali 2 kali, setelah itu jadi pengantin, sehingga kita bisa berkompetisi di setiap level kemungkinan. Dan kita bisa berdiaspora, kita menjadi bagian orang-orang yang terlibat dalam pembangunan di bangsa dan negara ini. Demikian, mungkin ada diskusi beberapa hal. Kurang lebihnya mohon maaf. Fasbul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas informasi yang disampaikan oleh abang kami Horo Walidi. Sebagai informasi bahwa Bang Horo, ini yang di depan kita ini Mas Haris ini dan kawan-kawan ini punya Pokmas Patenang Jaya yang bergerak dalam bidang ternak domba dan sudah jalan. Kemudian Bang Reza itu penghasil ikan terbesar se-Indonesia di Muncar, itu rumahnya di Muncar. Pak Yoyot itu pedagang. Terus Mas Arif itu dia punya bengkel sepeda. Kemudian sebelahnya Bang Inul, dia bekerja di pabrik udang. Kemudian ada Mas Supri tadi, Mas Supri yang punya kambing. Terus itu yang sebelahnya engineering. Nah itu master engineering urusan ITS Bang Warsen di pabrik udang. Terus sebelahnya itu Bang Solikin kecapean kayaknya gitu. Dan teman-teman yang lain ini sebenarnya sudah mewakili bidang-bidang usaha, petani ada, pedagang ada, terus kemudian teknik juga ada, peternak juga ada. Jadi lengkap. Jadi monggo teman-teman kita diskusi secara santai aja, apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu kita diskusikan. Mungkin teman-teman ada yang unek-unek yang mau disampaikan, mumpung ada bang kita dari pusat yang bisa membawa pedus miso nggak kirim Jakarta misalkan seperti itu, memperlebar jangkauan, memperlebar pasar, terus bagaimana mungkin kiat-kiatnya untuk mengembangkan usahanya. Monggo kita santai aja sambil menikmati suguhan. Monggo teman-teman yang mau mungkin bertanya, Mas Anwar Zain, monggo. Mic-nya ini soalnya pakai kabel, bukan bukan wireless. Jadi mohon maju ke depan
sambil kenalan gitu kan. Nah ini badan intelijen kita. Wow, senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun, aja rame dhewe nun. Salam kenal, Mas. Saya Anwar Zain. Jadi gini Mas, saya setuju dengan beberapa hal ya. Kita gerakannya adalah di ekonomi dan kewirausahaan itu harus dijadikan utama headline. Cuma kekurangan kita adalah kemampuan manajerial. Saya setuju kalau modal itu nggak selalu menjadi faktor utama. Setuju. Karena begini, saya punya project apa? Brambang Mas. Oh, berapa? Ya. Bawang merah. Brambang merah. Bawang merah. Brambang. Iya. Iya. Ya. Ya. Sampai sekarang ya itu jadi pertama yang mau saya sampaikan itu karena kita kurang kemampuan manajerial ya, misalnya planning, scheduling itu kita kurang. Contohnya saya coba ngasih project ke Dinasikin. Sampai saat ini belum ada report ke saya. Iya. Kin, gitu kan. Kin, coba nih pasar Bang, tak kayak project. Kan gak kerja kon yo, ngono kan. Oke. Masa kayak project Kin lho. Omongan, Mas, aku butuh sangu ngene kok tak kayak data kok ngene gitu. Itu enggak ada, Pak. Mas. Dia kan secara organisasi kan sudah kon private apa gitu. Kan sering menok Darul Arkom, bener kan hasilmu gak ono Kin. Ngaji tok nasi. Jadi gagal kita itu ada kader. Saya bilang ke nasi nomor satu lah, kader nomor rajin beliau. Tapi kelemahannya, ya pengkaderan kita itu kelemahannya di manajerial untuk usaha. Gitu. Oh gak ono perlawanan belas teko nasi game. Katakanlah aku nunggu mas, aku njaluk duit 3 juta, tak gayemu begini ngono lho Kin. Gak ono perlawanan belas, gak ono Mas. Jadi kudu diloloi gitu. Jangan begitu. Njaluk duit Kin. Anggelmu. Jalur amunisi. Iya, jalur amunisi, gak apa-apa. Masalahnya 3 juta terpikir balik. Lo gak usah, itu duit kobong. Jadi sebetulnya proyek ke Dinasikin itu kan ke pasar seluruh Banyuwangi itu data. Kita nggak punya itu, sebetulnya dari data itu saja kita dapat duit, iya kan? Contoh Brambang hari ini itu jatuh Mas, di 18.000. Teman-teman Nganjuk itu sekarang numpuk di pasarnya. Di Bima itu lagi banyak Brambang. Sedangkan di Batam itu sedang butuh Brambang, kan gitu. Terus di mana Baong itu turun gunung Brambang itu 17.500. Itu Baong dekat sini, Kagung ya, Baong. Nah, kayak gitu Kin. Jadi itu duit, itu duit, gitu loh. Kamu tinggal informasi itu dedes melaku gitu loh. Nah ini kita belum ada orang-orang seperti itu Mas. Gitu. Gitu. Kader nomor 1 itu. Kalau menurut saya, wah, iki nanti ono arek iki bisa digawe ngono iki. Gitu. Lah itu penting. Jadi kita nggak ada orang-orang kayak gitu Mas. Jadi saya sendiri juga pakai gaya-gaya preman. Jadi teman-teman preman gitu. Nah, kita perlu kayak gitu. Contohnya juga kita kemarin ilmu-ilmu mengenai apa ya? Katakanlah kita kemarin pengen mengadakan ada tanahnya PCM, kita jadikan untuk apa? Wakaf itu untuk Mas, apa gitu nih? Kuburan.
RKM di Buluagung. Ternyata ada penolakan. Wes, ini RKM-nya ditunda dulu, tapi organisasinya masih ada. Kita tiru teman-teman yang Tionghoa. Teman-teman Tionghoa itu beli tanah sing apa ya, akeh demite ya. Gumo akeh demite terus dadekno kuburan. Nah, itu loh. Kayak gitu-gitu. Terus bapak yang sepuh-sepuh itu setuju, Mas. Ya wes, aku nurut awakmu. Kayak gitu-gitu. Itu terus wes sudah selesai gitu kan. Ya gitu. Nah, yang kedua adalah dari pasar itu tidak. Nah, kita belum ada ini, Mas. Saya usul untuk didik kayak gitu-gitu itu ada learning center. Itu learning center mungkin di Banyuwangi gitu ya, learning center mengenai pasar lah gitu loh. Dari pasar-pasar itu bisa hidup. Karena ya pemain-pemain pasar itu tuh kan preman pasar. Dudu dari ini bukan gitu loh. Terus yang ketiga yang mau saya sampaikan ke teman-teman, jangan takut jadi Muhammadiyah gitu ya. Karena begini, teman-teman yang Nahdlatul Ulama itu yang dipegang adalah modal. Mereka usaha banyak yang hancur. Itu banyak yang hancur analisis saya, karena mereka juga nggak begitu menguasai pasar. Kenapa saya lebih ke pasar yang ada sekarang ya, yang existing sekarang itu kenapa? Itu karena itu banyak yang masih belum digarap sebetulnya. Misalnya jamur. Karena desain pasar itu kan, saya lihat Pak D saya yang jadi kepala desa dulu, itu desanya belum ada pasar. Beliau ini rapat untuk bikin pasar. Pertama itu mengumpulkan orang-orang. Orang-orang ini sebenarnya bukan pedagang, Mas. Bukan pedagang. Tapi ya apa ngisi pasar iki supaya jadi pasar. Ono panggenan, ono iki. Jadi asal menunjuk saja Pak D saya ini. Kang, kowe dodolan sapi. Ini bukan pedagang sapi tadinya. Bukan. Yo Yusri dodolan cenil sak umur rampene sampean. Terus sapone jagal. Oh ini dari jagal gitu. Jadi asal tunjuk saja. Sehingga hal itulah yang merubah nasib mereka waktu itu. Jadi yang jagal jadi jagal sampai saat ini jadi jagal. Bakul apa-apa diciptakan oleh Pak Desa, jadi kepala desa itu diciptakan, Mas. Kowe jadi bakul kelopo. Sampai sekarang bakul kelopo. Sak anak turunan nih. Iya. Gitu. Sekarang suplai ke sampai ke Wings Food untuk Wings dulu, Mas, yang di Surabaya itu. Kayak begitu kita sebetulnya bisa menguasai ekonomi itu dari situ. Bayangan saya itu bidang garap kita di situ saja lah gitu, sederhana. Terus tinggal moles teman-teman yang darul akromnya kencang, ya gitu. Ngono itu dipoles sehingga bisa bermain karena di luar organisasi selain Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah itu juga ada. Saya mencontoh gini, Mas. Kemarin itu ada isu apa? Khilafatul Muslimin ya. Saya sampaikan. Analisa saya diskusi sama jenengan ya. Itu bagaimana mereka membangun organisasi itu dari ekonomi. Mereka cara melatihnya bisnis itu bagaimana? Bisnisnya proyek pentol. Jadi anggota-anggotanya itu dilatih bikin pentol. Jualan pentol di pinggir-pinggir jalan itu. Mursidnya sendiri Ikhwanul Muslimin itu jualan apa? Bubur ayam ya. Waktu itu ketangkep jual bubur ayam. Terus di lemari besinya itu bayangkan ada duit 5 miliar cash. Waktu itu kan di Lampung ya, kampung itu ya, kampungnya itu kan di Lampung. Gitu, seperti itu. Salahnya dia adalah kenapa kok berbuat makar nggak tahu hukum gitu. Kalaupun mereka itu diem-diem, mereka kaya loh. Diem-diem, santai gitu, nggak ganggu apa, nggak ganggu ini gitu. Sebetulnya itu kaya mereka. Nah itu saja, Mas. Mungkin itu jadi inspirasi kita bersama. Nyoba. Iya.
Materi kedua. Gitu. Terima kasih Mas. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kedua koordinasi. Bos. Jadi yang perlu diketahui ketua sama Abang Loro, kami itu bentuk grup khusus petani gitu, dan hari ini ada pelatihan drone di Kalibaru untuk petani jagung. Kemudian insya Allah Sabtu itu pelatihan pakan ternak alternatif. Jadi mungkin teman-teman monggo kalau mau belajar itu kita sama-sama ya, kita sudah berproses Bang gitu. Tadi apa yang disampaikan saudara kita Mbak Zen itu memang betul. Jadi beliaunya itu memang concernnya di engineering, terus macam-macam usaha yang beliau lakukan. Monggo Bang Oro mungkin bisa nambahin. Yang pertama tadi kaitan dengan manajerial, saya kira tadi masuk di bagaimana kita menaikkan skill tadi ya, baik skill kemampuan berbisnis, manajerial, usaha dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua berkaitan dengan menaikkan value. Dari sore waktu saya diskusi dengan teman-teman PDPM, ya tadi PDPM sore ya, saya sudah sampaikan, saya kasih PR teman-teman di daerah itu untuk membuat sebuah perusahaan apapun bentuknya lah ya, entah itu bentuk PT, CV ataupun koperasi, yang itu nanti bagaimana memaksimalkan potensi yang ada. Saya ambil contoh tadi rumah sakit misalkan, kan kebutuhan rumah sakit itu banyak sekali ya, atau AUM misalkan, kan kebutuhan AUM juga banyak, dari bajunya, buku, seragam, kalau rumah sakit dari beras misalkan, telur, sayuran segala macam. Kemudian nanti bagaimana bisa mengurus limbah B3 segala macam. Itu kalau dimaksimalkan itu akan menjadi peluang luar biasa. Nah, ini tadi yang saya sebut sebagai usaha turunan dari usaha utamanya. Kemudian berikutnya adalah tadi bagaimana tadi juga saya kasih PR meningkatkan value hasil pertanian kita. Karena pada umumnya ketika musim panen pasti harga turun. Ya, ketika nggak ada barang naik. Nah, tadi saya kasih PR bagaimana bisa mengolah produk pertanian kita sehingga bisa menjadi produk turunan, dan tentu akan berakibat pada meningkatnya nilai jual kita, karena tidak tergantung dari musim. Misalkan tadi cabai misalkan, kalau cabai pas musim panen pasti turun, nah, pas nggak ada musim pasti mahal. Nah, bagaimana caranya? Bikinlah sambal cabai kering misalkan, yang itu bisa dikonsumsi kapanpun dan dimanapun. Tadi bawang merah kan sama kasusnya kan. Nah, pada intinya tadi teman-teman di PDPM sudah saya kasih PR bagaimana meningkatkan value dari hasil pertanian. Tentu ini juga berlaku untuk pertanian yang lain juga. Karena selama ini kita di Indonesia ini harga komoditi tergantung dari musim. Nah, tentu kita tidak ingin kemudian kita bergantung pada musim sehingga berakibat pada pendapatan wis pokoknya larang, angel pisan pas panen murah. Kan kita tidak seperti itu. Tetapi ketika kita mampu memiliki industri pengolahannya, maka kita tidak akan bergantung dari harga komoditi mentahnya. Ini mudah-mudahan teman-teman bisa melaksanakan satu persatu sehingga Banyuwangi menjadi piloting untuk Jawa Timur pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Karena saya lihat luar biasa potensi di Jawa Timur ini, pariwisatanya oke, kemudian potensi alamnya juga luar biasa. Sehingga kalau itu bisa dikembangkan akan sangat luar biasa. Mungkin begitu. Ada tambahan lagi? Monggo, Dek Nasikin, monggo. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Monggo teman-teman sekalian sambil menikmati suguhan. Monggo, Dek Nasikin. Ini bukan serangan balik ya, enggak ya?
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mumpung ketemu ngabdi, Mas. Sekaruan ya, loh. Ya, kemarin memang sama Mas Anwar Z dikasih itu. Enggak, saya nggak tanya. Saya ada dua sebenarnya teman-teman. Karena kemarin saya juga disuruh Mas Agung sebenarnya. Kok kan di Kali Surabaya ya. Jadi kita ada pelatihan usahanya. Sampeyan sing ngongkon kok. Jadi memang dari kelanjutan yang kemarin ada kegiatan bidang ekonomi pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah yang di Kalibaru. Nah itu ada pelatihan JMA Syariah, kebetulan Mas Agung berhalangan hadir dan menyuruh saya. Hingga Pak Isan kemarin telepon saya, Mas sampean budal loh, ya wis kalau kok budal ning Surabaya. Jadi Banyuwangi PDPM itu kemarin sudah MOU, lokasinya di Celuring ya Mas. Di Celuring juga, MOU-nya di Celuring dengan PWPM. Nanti toh juga itu sebagai, kalau dari total pendapatan kemarin revenue sudah saya hitung, itu ada kas masuk di PDPM lumayan Mas. Kalau ada pendapatan total dari Banyuwangi kemarin itu kalau 3 juta dapatnya sekitaran berapa ya? Lupa saya. Ada hitung-hitungannya, saya ada persentasenya. Itu ada kas masuk ke PDPM, ke PCPM. Jadi ada 2. Jadi nanti saya harap ini nanti bisa kita kembangkan bersama. Setelah kemarin dari Surabaya, besok tak sampaikan ke teman-teman PCPM Banyuwangi Pak. Jadi ada 2 itu saya rasa jadi solusi. Jadi kita tidak meminta ke Bapak itu kan caranya seperti apa. Satu itu dulu. Yang kedua, tawarannya Mas Zen itu juga menarik. Tinggal nanti bagaimana teman-teman PCPM semua ini, kalau iya sempu tanggung jawabku. Contoh kan gitu aja. Ya, sempu aku. Terus nanti muntar ada. Semuanya punya data. Set, besok kumpulkan. Gak salah lama-lama. Kalau bisa 5 hari atau seminggu, deadline, ayo rek kumpul, jebret. Kasih datanya Mas, iki datanya. Selesai. Karena kita semua berorganisasi. Iya kan? Lah, kunci saya di sini tadi. Ngomongnya Oh enggak, aku enggak balas ya. Enggak balas. Kalau saya harus gerak sendiri, saya rasa kemampuan kita terbatas. Tapi kalau kita secara bersama-sama, insya Allah sudah. Ya. Tapi nanti ya seminggu kalau sempu tak kasihkan lah. Yang sempu genteng, karena biasanya di pasar genteng kan. Saya biasanya memang berjualan. Kalau dulu memang Mas Lukman dan teman-teman tahu, saya biasanya lek pagi bawa sayuran ke Banyuwangi kota kan ya, untuk biaya kuliah, kira-kira gitulah. Ya, intinya itu teman-teman, kita ada proyeksi di PDPM itu JMA Syariah yang sudah kemarin MOU, setelah itu ada pelatihan di Kalibaru sampai 2 hari ya Mas Agung ya, 2 hari, habis itu berlanjut, alhamdulillah sekarang sudah ada Mas Agung, sudah ada 10 yang sudah gabung di JMA Syariah, datanya masuk ke saya semua. Datanya masuk ke saya, jadi tinggal laporan. Alhamdulillah ya untuk duit Mas. Tapi yang melebu kas pribadi, soalnya langsung melebu rekening. Jadi sudah ada pendapatan. Ya alhamdulillah kemarin ke Surabaya itu ya dapatnya dari situ. Ya nggak usah mikir apa-apa, yang kalau disampaikan oleh Ayahanda tadi kan berdaya secara ekonomi, ya wis adanya 2 itu dari PDPM, ayo digerakkan bareng-bareng. Nanti tak sampaikan ke cabang-cabang wis. Nanti cabang-cabang kalau ada pertemuan yo ayo kalau digandeng bidang usaha ini PDPM ini, Mas Agung ya. Sama bidang kaderan itu kewajiban saya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Saya siap Mas. Aku salah ya salah. Nah, aja. Loh, gentle rek. Oh gitu. Terima kasih. Saya kira itu. Ayo besok mungkin 1 minggu lagi monggo dilaporkan ke saya saja. Tidak apa-apa. Mungkin gitu ya. Terima kasih. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang disampaikan Mas Nasikin. Dek Nasikin.
Jadi memang benar itu ada program JMA Syariah yang tanda tangan itu ya BPM, karena saya juga hanya tugas dan amanah, nggak bisa ke Surabaya, jadi saya tak tolong Nasikin untuk ke sana, asuransi gitu kan. Mungkin Mas Firman ada tambahan? Cukup ya teman-teman semua ya. Baik, supaya pertemuan kita malam hari ini membawa berkah dan manfaat, kemudian ada kelanjutannya, nanti bisa berhubungan langsung dengan PDWM untuk menyambungkan ke PP, kolaborasi program usaha-usaha, akses pada Ustadz Al-Mukarram Samsul Hadi untuk memimpin doa penutup majelis. langsung. Baik, kalau gitu kita akhiri dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng kan? Foto bareng saya sok bikin nih. Juga apa-apa. Ada belum?